Hai semua, gua Wasa. Kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal kolaborasi gua bareng sama Patrobas. Alhamdulillah nih guys, boxnya kayak begini ya. Jadi wacana kolaborasi ini tuh sebenarnya dari tahun 2019. Di awal gua emang baru kenal sama owner Patrobas. Gua masih bukan siapa-siapa untuk di range atau di ranah sepatu lokal. Si Patrobas juga followernya masih kecil, pokoknya masih sama-sama ngebangun lah. Sampai akhirnya ketemu, gue mulai nge-review produknya. Sejalannya gue makin dikenal, terus si Patrobas juga semakin kesini semakin besar namanya tanpa drama. Ya, itu perlu diingat lagi. Patrobas itu nggak pernah drama dia untuk nyari namanya semakin tinggi kayak sekarang. Nah, balik lagi di tahun 2019-nya itu abis kenalan, nah kita tuh tercetus pengen kolaborasi bareng sepatu Patrobas X Aditya Wasawirman. Sempet ada prototipenya juga kayak begini. Ya, intinya ini tuh gua emang kan lebih suka kalau sepatu kanvas terinspirasinya sama Converse, terutama yang tipenya John Varvatos. Nah, kalau teman-teman ngikutin gua dari awal pasti tahu gua tuh udah sempet juga kolaborasi sama Contrast Footwear, dan itu ada resletingnya, itu juga lagi-lagi terinspirasi dari John Varvatos. Nah, kali ini yang sama Patrobas gua terinspirasinya sama multi eyelidnya yang pernah ada di John Varvatos. Makanya lubang eyelid di sepatu ini tuh lebih banyak dari biasanya. Nah, cuma ini kan bentuk eyelidnya nanti teman-teman lihat sendiri tidak sebanyak si John Varvatos. Jadi cuma saling silang doang, zigzag kayak gitu. Dan karena tidak kayak John Varvatos banget, gua bilangnya terinspirasi dari boba kamera handphone ya, yang kamera belakangnya terutama yang makin kesini tuh makin banyak aja. Ya bisa dibilang sambilan apa ya, ngeles-ngeles juga, nyangkut-nyangkutin sama teknologi, karena basically gue tuh lebih dikenal juga sebagai gadget reviewer atau tech reviewer. Dan ya udah, dari prototipe yang di tahun 2020 itu akhirnya gagal, sampai akhirnya di tahun 2021 ini kita bisa berkolaborasi, alhamdulillah. Jadi total gue tuh kalau ngomongin kolaborasi dengan teman-teman perlokalan gitu ya, gue total udah 3 kali sama Patrobas. Yang pertama balik lagi adalah AWW X Contrast Footwear, itu di sepatu. Terus yang kedua adalah nih kaos. Ini kaos gue juga, kolaborasi gue dengan ngegambar sepatu. Dan yang ketiga nih si AWW Patrobas. Nama artikel sebenarnya ya Patrobas Wasa sih, cuma di sininya di boxnya ada tulisan 25 Agustus karena emang tanggal ulang tahun gua. Terus juga ada Patrobas X Wasawirman. Terus ini juga pairsnya cuma ada 258, jadi 258 ya 25 Agustus, niatnya kayak gitu. Oke, dan gua rasa sih historinya kayak gitu aja sampai akhirnya terciptalah sepatu ini. Dari fisiknya dulu kelihatan kalau ini tuh boxnya adalah hard box ya, jadi keras, bukan kayak box-box sepatu biasanya yang dibukanya juga ya kayak buka peti, kayak buka apa dah yang begini dah. Ya pokoknya buka begitu dah. Nah, kalau yang ini itu diangkat semuanya, ala-ala kayak teman-teman ngebuka kotak handphone. Makanya nih kalau teman-teman perhatiin, ini juga motifnya atau print-printannya dia tuh vertikal ya, bukan horizontal yang biasanya teman-teman kalau beli sepatu kayak gitu. Nah, terus nih juga di belakangnya ada stiker ala-ala segel kalau misalkan teman-teman beli handphone unboxing gitu kan, ya dipotong. Tapi ini juga tadinya gue kepikiran pengennya kalau mau dibuka dipotong, tapi ternyata lemnya tidak begitu kuat. Jadi teman-teman buka sobek begini juga ya bisa-bisa aja ya. Udah, bagian depannya gitu. Terus di bagian belakangnya ini ada size chart buat kaki, biasa si Patrobas emang kayak gitu motifnya. Dibukanya diangkat ke atas semua kayak gini. Terus ini langsung disambut sama shoe paper yang bukan paper, jadi ini dikasihnya yang berbentuk kain ya. Jadi teman-teman lagi-lagi pas ngebukanya itu udah eksklusif, nggak ada kertas-kertasan. Ada sih kertasnya ya, kertasnya yang ini nih. Yang pertama adalah kartu ucapan. Kartu ucapan, hai semua gua Wasa, artikel number, dan di baliknya ada ucapan terima kasih. Sama ini ada yang bisa digosok-gosok, karena ini ada hadiah lagi, door prize. Kalau teman-teman beruntung bisa dapetin handphone ya. Handphone yang kita kasih juga ya maaf sih cuma ada 5 doang dari 258 pair ya. Jadi ya 5 orang yang beruntung silakan nanti diklaim ke Patrobas atau ke gua. Terus kemudian ada kartu lagi, ini adalah kartu AR, atau Augmented Reality. Jadi ini kalau teman-teman baca di belakangnya ada instruksinya nomor 1, 2, dan 3. Utamanya, intinya teman-teman tinggal main ke Instagram aja, terus Instagram Story kayak gini. Nantinya akan muncul AR seperti ini.
Makasih banget buat teman-teman yang udah percaya dan ngebeli sepatu kolaborasi gue dengan Patrobas ini. Eyelet atau lubang tali di sepatu ini tuh agak banyak dari biasanya karena terinspirasi dari boba kamera belakang smartphone yang makin kesini tuh makin banyak aja lensanya. Oh ya, jangan lupa untuk terus dukung produk lokal supaya Indonesia lebih maju. Udah lihat ya. Keren kan ucapannya. Jadi ini buat teman-teman yang males baca kenanya. Jadi gue bacain aja. Lewat ER-nya teman-teman bisa dengar sendiri ucapan terima kasih dari gue buat teman-teman yang udah ngebeli sepatu ini. Oke, lanjut lagi. Di dalamnya pasti langsung ada sepatunya seperti ini. Kemudian kita dapat 2 silika gel. Yang ini tuh aslinya ada di dalam sepatunya masing-masing. Cuma karena mungkin udah jatuh ya. Udah sih. Isi dalamnya kayak gitu. Unboxing experience-nya menurut gue keren. Harusnya keren. Dari vertikal, terus ada ada segelnya, terus boxnya juga keras, mau teman-teman simpan lagi juga oke. Oh iya, sama satu lagi, pengirimannya pasti double dus, dan di dusnya yang warna coklat itu ada print-printannya juga AWW Patrobas. Experience-nya pokoknya oke lah. Harganya tuh ini sepatu 420.000 kalau dibuletin, dan menurut gua ini worth it untuk sepatu kolaborasi plus ditambah gimmick-gimmick unboxingnya atau boxnya tuh seperti ini ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke sepatunya. Oke, jadi seperti ini ya penampakan sepatunya. Dari awal kalau mau dilihat dulu siluetnya tuh seperti ini. Jadi kalau teman-teman aware atau pernah beli Patrobas yang tipe lain kayak Ivan, Equip ataupun yang Cloud, ini bener-bener perilisan atau siluetnya yang paling terbaru, dan rumornya sih katanya ini tuh sebagai pembuka aja, makanya sekalian kolaborasi bareng sama gue. Nantinya yang bentuk seperti ini akan dibuat secara reguler, cuma pasti akan beda di multi eyeletnya ini. Jadi eyeletnya tidak akan sebanyak ini kayak yang tadi gue bilang ya. Spesialnya dari kolaborasi dengan gue pribadi adalah nih, gue lebih concern ke bagian sininya eyeletnya, sedangkan kalau yang siluetnya ini pure semuanya dari Patrobas beserta warnanya juga, karena menurut dia warna abu-abu ini emang netral dan lebih masuk ke pribadi gua sendiri gitu. Nah terus sepatu ini tuh sebenarnya cuttingannya adalah mid, jadi bukan yang low, karena kalau kita ngomongin low harusnya tuh ada di bawah sini. Tapi ini masih agak tinggian. Buat teman-teman yang suka naik motor, ini mata kakinya lumayan ketutupan di sebelah sini sih guys. Nanti teman-teman ya bisa sambil lihat pada saat on fitnya ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian materialnya. Nah ini tuh gabungan ya. Gue ngeliatnya ada 4 total material atau bahan yang digunakan. Yang pertama adalah kanvas. Ini yang warna abu-abu lebih tuanya ya. Bagian sini eyelet sampai ke bagian belakang sini, terus sebagian bawahnya sini ini adalah kanvas semua. Terus untuk bagian tengahnya ini adalah corduroy. Kemudian untuk stripe-nya sendiri ini pakai material suede. Terus ada mesh lagi di bagian belakang sini warna hitam. Nah meshnya juga ada di bagian dalam kayak biasa Patrobas, makanya dipakainya nyaman banget. Ini brand lokal versi gua nomor 1 ya, untuk kalau teman-teman yang nyari kenyamanan. Jadi kalau ngomongin yang empuk, ya sebenarnya yang empuk banyak, termasuk Ventela pun gue akuin empuk gitu loh, empuk banget malah. Tapi kalau nyarinya yang nyaman, karena nyaman itu bukan cuma soal empuk kan. Kalau empuk ya teman-teman ganti insole kelar. Tapi kalau nyaman harus kanan kirinya juga mendukung. Kenapa ini gue bisa bilang nyaman Patrobas dari dulu tuh? Karena bagian inner dalamnya kita dikasih mesh. Kalau sepatu lokal yang lain yang isinya mesh paling ngasih cuma di setengah sini aja, sisanya tuh kanvas. Kalau Patrobas enggak, dia sampai ke bagian depan sini guys, dikasihnya tuh kita mesh semua. Mesh itu kelebihannya kalau teman-teman nggak suka pakai kaos kaki, langsung masukin kaki aja, dia masih adem, jadi nggak gampang keringetan. Karena ya bisa dilihat sendiri nih, bagian luarnya mesh tuh seperti ini, jadi ada rongga-rongga udaranya, jadi lebih breathable. Kebayang lah kalau misalkan nggak pakai kaos kaki, langsung masuk ke sepatunya, ya kaki masih lebih adem, terus juga nggak bikin gampang lecet guys untuk material mesh ini gitu. Makanya Patrobas sampai sekarang masih menjadi buat gue pribadi nomor 1 sepatu lokal paling nyaman ya, bukan empuk. Oke lanjut lagi, terus di sebelah kirinya ini ada tagnya, tag yang ya AWW Patrobas seperti ini, proudly made in Indonesia, cheers. Itu adalah kebiasaan closingan di video-video gue lah. Terus ada Instagramnya patrobas.id, serta di dalamnya ini ada artikel harganya. Nah ini tuh hai semua gue wasa, harganya 420.000 lah kalau dibuletin. Size 41,
Kalau Patrobas itu biasanya downsize 1 ya guys. Ini sebenarnya salah sih. Kalau gua tuh harusnya semuanya belakangnya A gitu loh. Jadi hai semua, gua Wasa. Jadi bukan gue Wasa. Jadi biar kalau di lirik lagu ya, kalau anak ngeband itu bagian akhirnya tuh kayak A semua atau A B gitu. Nah, kalau yang ini A. Jadi hai semua, A, gua, A, Wasa, A gitu guys. Hai semua, gua Wasa gitu biasanya ya. Oke, lanjut lagi sekarang ke bagian lidahnya. Bagian lidahnya ini yang depan dikasihnya adalah material kanvas. Terus ini ada bordiran ya, AWW Patrobas. Sengaja bordir, bukan yang sablon biar lebih awet. Terus di bagian dalamnya ada size chartnya. Serta ini ada nama Wasawirman. Tapi kemungkinan kalau misalkan teman-teman beli ini nggak ada sih. Ini khusus yang FNF atau Friends and Family. Terus kelihatan juga di bagian innernya kita tuh dikasih insole Patrobas yang Patro Foam Tech. Nah, ini udah terkenal banget lah dengan keempukannya, ajib pokoknya. Oke, terus sekarang yang paling suka dikomenin nih sama teman-teman di Instagram juga ya. Ini kenapa ada warna biru di sini? Dan ini emang ya stylenya intinya yang ada bumper emang di bagian depan aja. Tapi kenapa warna biru? Nah, jujur kalau buat gue pribadi sini warna birunya tuh karena gue suka ya sama perpaduan warna antara biru dan putih. Nah, cuma sayang ini bukan putih, tapi lebih ke broken white atau off white. Karena gue lebih suka begini, si broken white kalau di sepatu ya. Even di sepatu Jordan aja gue lebih suka yang warna off white gini ketimbang putih polos. Kenapa? Karena dengan seiring pemakaian ini tuh bisa keluar warna lebih vintage ketimbang warna putih yang jadinya kotor dan jorok. Itu kalau menurut selera gue. Dan ini juga tiba-tiba outsole-nya berwarna biru, ini keputusan dari Patrobas sih, karena gue nggak ngomongin yang bagian outsole-nya, gue cuma concern di bagian bumper sininya aja. Karena gini, kalau teman-teman ngehin ya, kalau dilihat dari atas, gue itu suka sama detail-detail warna kecil yang nabrak dari warna yang sudah ada. Jadi gini, ini teman-teman lihat sekarang dari atas, bayangin sekarang lagi dipakai di kaki kita ya. Terus teman-teman nunduk ke bawah ngeliatin sepatunya, perhatiin nih tuh, ada list warna biru sedikit. Terus ada warna kremnya, ini kelihatan sampai belakang ya. Terus kita dikasih warna yang senada semua nih, warna-warna gelap, hitam, abu-abu tua sama abu-abu muda dari corduroy-nya. Terus ada warna hitam di sini, ketemu sama di sininya juga nih stripe-nya. Tapi kita dikasih detail warna biru di sini, baby blue. Baby blue-nya di bagian ini kan hitungannya bagian belakang lah. Kalau misalkan kita belah nih sepatunya, ada bagian depan sama ada bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita ketemu yang warna birunya seperti ini detailnya, tapi di bagian depan kita juga dikasih detailnya di sini. Tadinya kepikiran apa warna detail birunya di benang jahitan yang bagian sini nih, cuma kayaknya aneh aja. Kalau ini kan benangnya udah warna apa namanya off white sama kayak sininya, toto ada warna biru, menurut gua kurang asik. Ya udahlah, detailnya paling gua kasih bagian depan sini warna birunya ada di bagian bumper, sedangkan di bagian belakang ada di sininya, di bagian lidahnya. Karena kenapa nggak di belakang sini ya hitungannya kalau ada kaki di sini ya, bagian belakang sini ya nggak kelihatan kan. Jadi yang lebih kelihatan adalah AWW di sini, logonya sama nih biru di sini guys. Oke, jadi semoga paham ya, maksudnya tuh begitu. Ada detail-detail kecil yang menurut gue asik gitu dilihatnya. Oke, terus lanjut lagi ke bagian nih talinya. Karena di sini totalnya ada banyak ya, ada 9 eyelid. Karena biasanya kalau eyelid itu ada 9 kalau sepatunya tinggi. Ini sepatunya yang pendek tapi ada 9 karena balik lagi multi eyelid. Terus finishingnya juga ini nggak ada warna apa-apa, jadi kayak cuma warna metal biasa aja. Nah, talinya ini gue request minta yang rounded, warna hitam, terus ini waxing. Jadi kalau ketemu cahaya, kena cahaya ini agak-agak glowing-glowing gitu. Nah, kalau yang ini talinya terinspirasi dari nih ciri khas gue, gelang apa nih namanya, gue nggak tahu gelang apa sih, ini dari zaman gue ngeband, dari zaman SMA, belinya udah lama banget ya, berarti SMA di jembatan Blok M ini dulu belinya. Dan ini gelang kagak pernah bau, nggak pernah aneh-aneh. Mungkin mikir ada kepanasan terus meleleh kayak gitu-gitu ya, enggak, ini bener-bener awet dari dulu, dari zaman gue belum nikah juga ini udah gue pakai dari zaman kuliah. Serius, ini udah lama banget dan menjadi ciri khas gue. Awal-awal dicengin ya udah bodo amat, tapi sampai akhirnya pada nanya belinya di mana. Gue bingung jawabnya karena udah nggak dijual lagi. Belinya di jembatan Blok M. Sekarang jembatan Blok M udah tidak ada. Gitu guys. Oke, terus ada hal yang mesti teman-teman tahu juga, ini konstruksi sepatu Patrobas yang ini tuh keren deh.
kerennya tuh, coba teman-teman perhatiin dari bagian hampir belakang sini ya. Jadi kayak ini cuma 1/4 doang nih. 3/4-nya dari sini sampai ke depan, terus sampai ke bagian luar lagi. Ini satu kesatuan guys. Tidak ada jahitan sama sekali. Kalau teman-teman perhatiin di sepatu lokal yang lain, kalau ada toe-nya aja ya, ini kan tidak ada toe yang terpisah sama bagian body sepatunya nih, bagian tengah-tengahnya. Itu biasanya ada jahitan kan. Nah ini nggak ada guys. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan sepatu ini dibelah ya, atau dipecah per bagiannya, biasanya sebelah kanan, sebelah kiri, terus bagian depan, bagian toe. Ada 3 bagian, kanan, kiri, tengah, dan akhirnya dijahit menjadi satu. Iya kan? Tapi kalau ini Patrobas yang model ini, dia cuma ada satu aja. Satu kesatuan, satu lembar doang udah gitu loh. Nggak 1, 2, 3 di sini, enggak. Jadi cuma satu aja, terus akhirnya dijahit. Nah ini tuh artinya makan bahannya lebih banyak. Jadi nggak bisa pakai kain-kain sisanya itu yang biasanya, ya mungkin ya, logika gue sih kayak gitu. Kalau ada beberapa bagian kan bisa pakai kanvas mana yang nggak kepake tapi jahitannya masih bisa dipakai, ya udah ditambel disamain gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa, ada material sepanjang apapun benangnya kainnya, ya udah digunting huruf U atau huruf N kayak gitu buat jadi satu kesatuan seperti ini, dari bagian dalam, tengah sampai ke bagian luar. 3/4 loh, dan ini cuma bagian belakang aja yang terpisah gitu. Terus ngomong-ngomong juga nih bagian belakang ya, teman-teman bisa lihat bagian pokoknya bagian toe-nya sini tuh sengaja dibikin lebih tebel. Kalau teman-teman lihat iklan atau video gue yang di Instagram, ada tuh bagian yang paddingan sini dikedip-kedipin. Kenapa? Jadi kalau teman-teman beli sepatu ini, selamat, Anda nambah tinggi sedikit. Nambah pede jadinya kalau pakai sepatu gue ini. Oke, itu dari tadi ngomonginnya kayaknya kelebihan aja ya. Kalau kekurangannya jujur ya, kalau dari gue pribadi sebenarnya bingung juga sih. Biasanya kalau Patrobas itu jahit-jahitannya, kalau yang gue perhatiin dari seri-seri yang general rilis itu suka ada yang kurang rapih ya benang jahitannya. Tapi kalau yang ini gue ngeliatnya sih rapih gitu. Terus Patrobas juga suka ada lem-lem yang bleber. Cuma ya kayak gitu kan sebenarnya lumrah ya. Di sepatu-sepatu lokal lain juga kalau ngomongin lem bleber itu ya pasti ada aja gitu. Tapi kalau yang ini yang gue pegang sih barangnya, unit kebiasaan bilang handphone ya, megang handphone. Ini ya aman-aman aja. Ini nih agak-agak bleber sedikit tuh. Jadi cuma kan ya sering pemakaian juga bakalan kotor. Terus satu lagi ada yang mau gue sampein nih, teman-teman lihat kan ada bagian yang kotor gini. Ini sebenarnya udah gue bersihin juga, karena pada saat sepatunya nyampe kan di dalam boxnya itu kayak gini ya, ada kayak warna hitamnya gini sih guys di bagian dinding sininya nih. Jadi nih misalkan gue contohin lagi aja ya. Ini kan sepatu tadinya taruhnya seperti ini di dalamnya, di dalam kainnya ini ya. Terus kegesek nih sama dinding sebelah sini nih. Nih, perhatiin yang ini. Masih bersih ya. Nih masih bersih. Kegesek. Tuh, jadinya hitam begini, guys. Ininya sih. Jadi emang dari material boxnya yang tuh, jari gue udah hitam ya. Tintanya mungkin. Nah, jadi ya saran gue, ntar kalau teman-teman udah nyampe sepatunya, itu kotor yang di belakang sini bisa dihilangin kok. Ini tuh tadi gue hilangin pakai hand sanitizer malah. Pakai hand sanitizer, terus gue lap pakai tisu, udah hilang gitu. Tadinya pas nyampe ada di bagian nih belakang kotor, udah gue bersihin. Terus juga di bagian depan sini juga ada yang kotor. Tapi ini ya udah bersih. Oke, terus lanjut lagi soal eyelidnya yang tadi gue udah bilang. Ini gue visualin aja ya. Ini tuh eyelidnya sebenarnya ya terinspirasi dari sepatu kesukaan gue, yaitu Converse, tapi tipenya John Varvatos yang multi eyelid seperti ini. Cuma gue bikin tetap beda dong, wajib dong. Namanya juga terinspirasi ya. Kalau sama persis itu ya namanya nyontek. Bedanya kalau John Varvatos itu dia tuh ada 2 ukuran eyelid. Ada yang gede, satu, tapi ada yang kecil yang nemeninnya itu 2. Jadi 1 gede, 2 kecil, 1 gede, 2 kecil, seterusnya sampai atas. Nah, karena bukan kagak boleh ya, gue kagak mau nyamain banget. Jadi takutnya disangka emang nyontek ya. Yaudah gue terinspirasi terus gue modifikasi aja. Dan inilah jadinya.
zigzag, nggak sebanyak multi eyelid aslinya si Converse John Varvatos, dan ini juga ukurannya sama, jadi nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil dua, nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi intinya ya kayak begini aja. Jadinya kalau dari gua pribadi sih, gua menyamakannya di multi eyelid yang di sepatu kolaborasi gua dengan Patrobas ini adalah berdasarkan boba kamera belakang smartphone yang makin kesini makin banyak aja. Kayak contohnya nih Android yang lagi gue pakai ada ini OnePlus, kameranya ada 4. Terus kalau iPhone kameranya ada 3 plus lidar 1 tuh, jadinya ya sama-sama aja ada 4. Terus belum lagi S21 Ultra yang gue pakai itu kelihatannya malah ada 5. Nggak tahu handphonenya kayak gimana. Nih yang kayak begini S21 Ultra. Ntar tuh kelihatannya ada 5 malah kan. Gitu guys. Jadi makin banyak boba kamera handphone di handphone zaman sekarang. Ya udah, realisasiin aja lewat eyelid sini. Jadi biar ya ngeles lah, nggak John Varvatos banget lah. Jujur banget ya gue ya. Tapi emang enak, daripada teman-teman salah menyangkanya, ini gue kasih tahu aja yang sebenarnya. Oke, jadi akhir kata ya gimana menurut teman-teman pendapatnya untuk sepatu kolaborasi gue dengan Patrobas ini? Buat teman-teman yang membelinya dari lubuk hati gue paling dalam, nggak ada lagi sih yang paling bisa gue sampein selain terima kasih ya guys. Terima kasih udah percaya sama gue, terima kasih juga udah percaya sama Patrobas. Pokoknya plus minus terserah teman-teman menilainya seperti apa. Banyak juga kalau di video-video sebelumnya dan di postingan Instagram beberapa teman-teman lokalan banyak yang suka bingung sama warna ini kenapa ada warna biru gitu. Cuma kan yang tadi udah gue jelasin ya. Dan menurut gue ini sepatu ya balik lagi ya masterpiece sih kalau buat gue pribadi. Terima kasih pokoknya, terima kasih banget buat teman-teman juga yang udah membelinya, terus yang nantinya mau dipakai setiap hari sampai kotor, sampai dijadiin beater, sampai ininya hancur, sampai sepatunya hancur gitu, lem-lemannya mungkin lepas, sol-solan di belakang atau outsole-nya ini sampai habis. Terima kasih pokoknya. Dan terakhir banget ya, ya ini masa lagi corona, gimana ya? Sebenarnya agak nggak enak juga sih jualan tapi di masa corona begini, cuma ya gimana lah, balik lagi lah. Makasih pokoknya, makasih serius. Gue sebenarnya gue kehabisan kata-kata sih mau ngucapin apa lagi, cuma ya itu terima kasih. Habis gimana, nggak ada lagi guys yang bisa gue sampein gitu ya. Udah lah pokoknya, balik lagi ke teman-teman semuanya ya, sehat-sehat semuanya, sukses juga semuanya. Terima kasih lagi buat yang udah ngucapin di hari ulang tahun gue tanggal 25 Agustus ini. Ya udah, biasanya kan kalau ulang tahun didoain yang baik-baik. Ya udah, dari gue juga doa yang baik-baik buat kalian yang doain gue baik-baik. Sehat selalu, sukses, panjang umur, rezekinya lancar, dan ya pokoknya kedepannya segala urusan dilancarkan sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.